نحو السماء مترنما لا تنقضي أتلي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, anak-anakku, siswa SD Al-Husna Islamic Today School Kota Madiun yang kami sayangi, dan para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada detik ini di Ramadan yang ke-20 kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di Mutiara Ramadan SD Al-Husna Islamic Today School Kota Madiun yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Pemirsa yang berbahagia, Allah dengan segala kekuasaannya telah mengutus nabinya Muhammad dan telah memberinya kekhususan dan kemuliaan untuk menyampaikan risalah. Allah telah menjadikannya rahmat bagi seluruh alam dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, serta menjadikannya orang yang dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka kita sebagai seorang hamba harus taat kepadanya, menghormati dan melaksanakan hak-haknya. Dan di antara hak-haknya adalah Allah mengkhususkan baginya sholawat dan memerintahkan kita untuk itu di dalam Al-Quran dan hadis. Tentunya kita sering mendengar istilah sholawat. Namun, terbiasakah lidah kita untuk selalu melafalkannya? Sholawat adalah doa dan pujian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam buku Jala'ul Afham yang artinya bahwa jika Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu, marilah dari sekarang kita biasakan bersolawat untuk Nabi, seperti dengan berkata, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau salat yang lebih pendek lagi, Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mudah bukan? Nah, salawat itu memang banyak macamnya, tapi kita biasakan saja yang pendek-pendek, namun diperbanyak membaca sholawatnya. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah, bagaimana hukumnya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir berkata, Allah SWT telah mewajibkan makhluknya untuk bersolawat dan salam untuk nabinya, dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. Jadi, yang wajib adalah hendaklah seseorang memperbanyak sholawat dan salam untuk beliau
dan tidak melalaikannya. Nah, anak-anakku, saat-saat yang disunahkan dan dianjurkan membaca sholawat dan salam untuk Nabi SAW antara lain, yaitu 1. Sebelum berdoa. Bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia mulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Yang kedua, ketika menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, celaka seorang yang namaku disebutkan, lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Yang ketiga, memperbanyak sholawat untuknya pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat, yuk kita manfaatkan waktu itu untuk memperbanyak sholawat. Karena dari Aus bin Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Lalu yang keempat, yaitu ketika kita menulis surat dan apa yang ditulis setelah basmalah. Kelima, ketika kita masuk masjid dan keluar masjid, jangan lupa kita membaca sholawat. Hadirin mutiara Ramadan yang berbahagia, apa saja keutamaan sholawat dan salam untuk Nabi SAW? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Anak-anakku, lalu apa kerugian bagi orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, orang yang paling bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut, ia tidak bersolawat kepadaku. Nah, hati-hati. Jadi ketika ada orang menyebut Nabi Muhammad, maka jangan segan-segan dan jangan sampai kita lalai untuk mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali faidah dan buah sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, faidah sholawat yang pertama yaitu mendapatkan 10 sholawat dari Allah bagi yang membaca sholawat sekali saja. Kemudian yang kedua, ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 kejahatan. Yang selanjutnya yaitu diangkatnya baginya 10 derajat. Kemudian faedah yang lain yaitu doanya terkabul bila ia mendahulunya dengan sholawat. Kemudian kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Faedah yang lain, kita akan diampuni dosa-dosa kita, dicukupkan keinginan kita, menghilangkan kefakiran, menghilangkan predikat kikir atau pelit, dan kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan apa saja? Pekerjaan, umur, dan kemaslahatan untuk kita yang rajin membaca sholawat. Dengan membaca sholawat, tentunya kita akan mendapat kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kelak kita akan ditegakkan kaki kita ketika melewati jembatan Sirat. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita memperbanyak sholawat. Jangan lupa setiap saat ucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita selalu mendapatkan keberkahan dan kelak dimudahkan untuk meraih surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf
atas segala kekurangan. Undir maqala wa la tandir man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu